Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Suara kakak kedengaran nggak kira-kira di kamunya di sana? Aman suara kakak? Aman, Kak. Aman, Kak. Baik, kita tahu ya kalau kakak yang ngajar berarti ekonomi. Sekarang kita bahasnya TO. Jadi kamu kan udah ngerjain TO kan? Sekarang kita bahas TO keempat gitu. Nah ini seperti biasa udah kakak buat PPT-nya. Ada juga soalnya biar kamu jadi fokus gitu ya. Jadi nanti tinggal di foto-foto aja atau dicatat, terserah kamu lah, yang penting kamunya paham gitu. Oke? Untuk memulai pembelajaran hari ini ada baiknya kita sama-sama membacakan Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai saja, kakak share PPT dari T4-nya. Nanti kalau misalnya kamu kurang paham, bingung, bisa ditanyakan ya. Oke. Kita mulai dari nomor 46. Nah, ini materinya tentang faktor yang mempengaruhi elastisitas, tapi biasanya kan di soal itu kalau soal-soal sebelumnya itu kan faktor yang mempengaruhi elastisitas permintaan. Nah, kali ini nomor 46, faktor yang mempengaruhi elastisitas penawaran. Kita baca soalnya. Penawaran untuk barang-barang industri cenderung bersifat apa katanya. Jadi salah satu faktor yang mempengaruhi penawaran itu adalah elastisitas, adalah jenis produk katanya. Jadi salah satunya adalah jenis produk. Kalau barang yang produknya itu barang pertanian, nah kalau barang pertanian itu bersifat inelastis. Jadi kamu harus ingat kalau inelastis itu kan berarti dia yang tidak peka terhadap perubahan harga kayak gitu. Nah, kenapa tidak peka terhadap perubahan harga untuk barang ini elastis barang produk pertanian ini? Karena untuk barang pertanian produk pertanian jadi gini, ketika jadi gini. Produsen itu tidak mampu secara cepat merespon perubahan harga. Misalkan kakak contohin ya, ada beras gitu kan. Nah, beras itu harganya mahal tiba-tiba di hari itu atau satu pekan itu beras mahal. Nah, bagi produk pertanian, bagi produsennya, dia tidak bisa melakukan apa-apa. Kenapa? Karena kan kalau pertanian itu kan ditanam ya kan, berapa bulan dulu baru panen seperti itu. Makanya dia bilang produk pertanian itu produksinya tidak mampu merespon dengan cepat terhadap perubahan harga atau disebut juga sebagai inelastis. Gitu. Nah, sedangkan kalau produk yang industri ini bersifat elastis. Kenapa bersifat elastis? Karena kebalikannya, di mana di sini produsen mampu dengan cepat memberikan memberikan respon yang cepat terhadap perubahan harga. Jadi misalkan kayak produksi apa kira-kira ya yang cepat, masker biasa untuk yang biasa kita pakai setiap hari ini gitu kan. Ketika terjadi kenaikan permintaan kan berarti kan awal-awalnya stok masker itu ya sedikit gitu lah kan, ya sesuai dengan permintaan pada awal. Tapi ketika terjadi pandemi awal-awal itu, nah permintaan meningkat, harga juga meningkat, sehingga dilihat si produsennya ini, oh ini harga meningkat nih gitu kan. Jadi produsen itu dengan cepat bisa memproduksi masker lagi gitu. Jadi dia bisa merespon dengan cepat ketika terjadi perubahan harga gitu. Beda sama pertanian kan prosesnya panjang ya kan, harus membutuhkan waktu berbulan-bulan. Makanya dia bilang inelastis gitu. Nah, untuk soal nomor 46-nya, untuk barang-barang yang industri, cenderung bersifat, berarti kalau industri tadi cenderung bersifat elastis. Berarti jawabannya yang A. Kira-kira nomor 46 bisa dipahami? Kalau tidak ada tanggapan, berarti bisa ya. Kita lanjut ke soal nomor 47. Oke, tadi 46 jawabannya yang A. Kita lanjut ke soal nomor 47. Nih. 47
menurut pendekatan marginal utility, ini ada kata-kata marginal utility, udah sering banget keluar ya kan tentang marginal utility gitu. Ingat kalau marginal itu artinya tambahan, utility kepuasan. Jadi singkatnya pengertian dari marginal utility adalah tambahan kepuasan seorang konsumen ketika dia menambah satu barang yang dia konsumsi. Misalkan nih kamu punya 5 kue gitu kan, misalkan donat lah, misalkan 5 donat. Nah, ketika kamu makan donat pertama akan ada menambah makan donat kedua, ketiga, berarti pada tambahan donat pertama, kedua, ketiga itu kamu akan merasakan yang namanya tambahan kepuasan sampai di mana kamu mencapai titik maksimum kayak gitu kan. Jadi di sini pertanyaannya, menurut pendekatan marginal utility, kepuasan maksimum akan dicapai pada saat apa gitu. Oke. Kita lihat. Jadi misalkan ini sumbu vertikal itu adalah utilitas, kepuasan, sumbu horizontalnya key. Nah, anggaplah kamu makan 1 donat di sini, makan 2 donat, 3 donat, sampai ke 4 donat gitu kan. Nah, pada saat makan ke 4 donat, ini ternyata kamu telah mencapai kepuasan yang paling tinggi atau disebut juga sebagai TU, ini TU maksimal, kepuasan yang paling maaf. Ini nih. Salah yang ini ya. TU maksimal atau kepuasan yang paling tinggi. Nah, ketika kepuasan kamu mencapai maksimal, kamu pasti akan berhenti makan. Nah, ketika kita berhenti makan, berarti sudah hilang dong tambahan kepuasannya. Kalau kita terus makan, berarti tambahan kepuasannya akan terus ada. Kalau berhenti, berarti tambahan kepuasannya akan hilang atau disebut juga kalau di ekonomi itu 0. Jadi MU-nya sama dengan 0. Berarti di titik yang ini gitu. Jadi ketika MU-nya sudah 0 itu menunjukkan kita sudah mencapai tingkat kepuasan yang paling tinggi atau disebut juga sebagai TU maksimal. Nah, bagaimana kalau kita terus menambah Kak? Misalkan donatnya ada 5. Nah, kita kan udah mencapai kita telah mencapai kepuasan yang paling tinggi, tapi kita disuruh makan lagi gitu kan ya. Alhasil apa? Kamu kalau udah kenyang suruh makan lagi, berarti istilahnya enak ya kan, artinya kepuasannya akan menurun atau TU-nya sudah menurun. Nah, berarti TU menurun yang ini, TU menurun terjadi ketika MU-nya lebih kecil dari 0 atau MU-nya itu sudah negatif. Nah, maksudnya MU-nya negatif itu yang ini dari sini. Nah, kalau TU-nya masih naik, berarti kepuasan kita tuh masih terus bertambah, maka MU-nya masih positif. Jadi yang dari sini ke sini tuh MU-nya masih positif. Jadi ingat 3 kondisi MU. MU positif, MU 0, sama MU negatif. Kalau MU-nya masih positif, berarti kurva TU-nya atau kepuasan totalnya masih naik. Kalau MU-nya 0, berarti TU-nya atau kepuasannya sudah mencapai maksimal. Kalau MU-nya negatif atau lebih kecil dari 0, maka TU-nya akan menurun gitu. Nah, kalau kita lihat di soal yang dia tanya adalah kepuasan maksimum. Tadi udah kita cari, kepuasan maksimum atau disebut juga TU maksimum terjadi ketika MU-nya sama dengan 0. Nah, gini, kan dia bilang MU sama dengan 0, ini nggak ada ya, MU sama dengan 0 nggak ada kan ya. Nah gini, ini kan key ya kan, ini kan key gitu, ini kan key, ini kan kepuasan gitu. Nah, kalau TU sama dengan MU berarti ini berpotongan, itu salah, ini salah ya gitu. Kalau TU sama dengan 0, TU sama dengan 0 itu berarti yang ini, titik yang ini salah juga kan? Bukan? Terus P juga salah. P sama dengan TU nggak ada, jawabannya itu P sama dengan MU. Jawabannya P sama dengan MU. Atau disebut juga sebagai MU-nya sama dengan, tadi MU sama dengan 0. Jadi tergantung sama soalnya. Kadang dia bikin MU sama dengan 0 atau P sama dengan MU gitu. Jadi tergantung sama optionnya. Jadi kamu tinggal pilih aja gitu. Ya, itu soal nomor 47, jawabannya C. Nah, kamu tandain ya jawabannya ya. Nanti kalau kamu bingung, tanyakan seperti biasa. Oke, kira-kira nomor 47 bisa dipahamin?
Oke, tidak ada pertanyaan, berarti kita lanjut. Soal nomor 47. Oke. 48. Kurva permintaan terhadap mobil merek Honda akan bergeser ke kanan. Jadi ingat konsepnya ketika semua kurva ya, ini kita ngomongin semua kurva. Kalau semua kurva bergeser ke kanan itu menunjukkan dia bertambah. Jadi kayak misalkan nih kurva permintaan ke kanan berarti permintaannya bertambah. Jadi kalau ada kata-kata ke kanan bergesernya itu berarti permintaannya bertambah gitu ya. Berarti ini dari soal ini kurva permintaan terhadap mobil apa ini? Mobil merek Honda itu akan bergeser ke kanan, berarti menunjukkan permintaan mobil merek Honda lagi meningkat gitu kan ya. Nah, disebabkan oleh apa? Jadi ingat, ini kurvanya ya, ini di main pertama, permintaan yang pertama, terus katanya permintaan meningkat, berarti kurvanya bergeser ke kanan gitu. Ketika bergeser ke kanan, berarti ini Q-nya naik dari Q yang Q1, ini Q1, anggaplah ini ke Q2, dan harganya juga naik dari harga pertama ke harga kedua gitu. Jadi akibat kenaikan permintaan merek mobil Honda, maka harganya akan meningkat. Yang dipertanyakan adalah kenapa bisa terjadi peningkatan permintaan terhadap mobil merek Honda sehingga kurva permintaannya bergeser ke kanan gitu kan ya. Nah, ini ada kakak bikin faktor-faktor yang mempengaruhi kurva permintaannya bergeser ke kanan. Jadi ini nggak mesti merek Honda ya, nggak mesti mobil merek Honda, entah apapun itu pokoknya kalau dia bergeser ke kanan berarti penyebabnya ini gitu ya. Yang pertama pasti harga merek mobil lain naik, karena kan yang dipertanyakan mobil ya, jadi kakak bikin harga merek mobil lain naik atau disebut juga harga barang substitusinya naik. Misalkan nih ada merek Honda, ada misalkan merek B gitu. Nah, mobil merek B-nya naik sehingga permintaan mobil merek Honda-nya meningkat gitu. Kalau mobil yang lain harganya naik. Nah, terus harga barang komplementernya turun, kan saling melengkapi. Jadi ketika turun, maka permintaannya akan naik. Pendapatan konsumen akan naik, pendapatan konsumen itu naik jelas ketika semakin tinggi pendapatan masyarakat, maka permintaan akan semakin tinggi pula gitu. Terus jumlah penduduk meningkat, kayak di Jakarta, Indonesia itu hampir kayaknya banyak banget yang punya mobil, bahkan kalau bisa satu orang satu rumah satu bahkan lebih gitu ya. Jadi semakin tinggi jumlah penduduk, maka permintaan terhadap suatu barang itu juga akan tinggi pula. Selera naik jelas dan prediksi harga akan prediksi harga akan naik di depan turun ya salah. Prediksi harga akan naik, kakak salah tulis ya, naik gitu. Nah, sedangkan di ABCD-nya itu udah kakak bikin nih yang ini kayak kenaikan harga mobil merek Honda. Jadi kalau ada kata-kata kenaikan harga barang itu sendiri, kenapa di sini merek Honda? Karena kan misalnya itu kan mobil merek Honda, berarti kenaikan harga barang itu sendiri. Nah, kalau ada kenaikan harga barang itu sendiri, pasti menyebabkan pergerakan kurva. Jadi udah salah. Yang dipertanyakan kan pergeseran, bukan pergerakan. Jadi nomor yang A salah. Terus kenaikan harga baja sebagai bahan baku. Ingat, ini kan bahan baku itu faktor yang mempengaruhi penawaran. Sedangkan di soal itu permintaan udah pasti salah. Nah, kalau dijelaskan lagi, pernyataan yang B ini sebenarnya akan menyebabkan kurva penawaran bergeser ke kiri. Tapi kalau kata kuncinya udah di bahan baku itu dari sisi penawaran. Sedangkan dari sisi di soalnya ngomongin tentang permintaan gitu. Terus yang D, biaya produksi. Nah, biaya produksi juga dari sisi penawaran. Jadi udah pasti salah ini kan. Nah, kalau dijelaskan lagi berarti ini menyebabkan bergeser ke kanan kurva penawarannya. Terus pendapatan masyarakat mengalami penurunan, ini salah. Kalau menurun berarti permintaannya akan berkurang, bergeser ke kiri. Nah, jawabannya yang C, kenaikan harga mobil merek Toyota atau kenaikan harga barang substitusinya gitu, atau merek mobil lainnya. Sehingga ketika merek Toyotanya itu naik, orang akan mengurangi pembelian atau berpikir untuk membeli mobil merek Toyota, dia akan membeli mobil dengan harga yang lebih murah, misalkan si merek Honda kayak gitu. Makanya jawaban nomor 46
yaitu yang 46, 48 jawabannya yang C. Begitu. Oke, gimana kira-kira nomor 46 bisa dipahami? Bisa? Oke. Kakak, ini ya, kalau kamu tidak ada tanggapan, berarti kakak anggap kamu sudah paham ya. Kalau kamu malu untuk bertanya ngomong, Kak, aku malu gitu, bisa di chat aja gitu dari sini ya. Jadi kamu tahu lah. Oke, kita lanjut ya. Kalau tidak ada pertanyaan, bisa kita lanjut ke soal selanjutnya. Ini kakak. Oke. Soal nomor berapa? 49. Oke. Nah, nomor 49 ini materinya tentang konsep ekonomi. Jadi sebenarnya ini materi di kelas 10 gitu kalau kamu masih ingat ya. Jadi ada namanya kurva production possibility curve atau kurva kemungkinan produksi. Ini nggak ada bikin ya bahasa Indonesia-nya. Kurva kemungkinan produksi gitu. Nah, kata dia pergerakan di sepanjang kurva kemungkinan produksi. Oleh ini kemungkinan produksi atau kurva PPF ini disebabkan oleh apa? Oke. Nah, ini udah kakak gambarkan. Kurva kemungkinan produksi itu seperti ini. Jadi misalkan nih, dia memproduksi barang misalkan apa ya? Anggaplah barang baju, misalkan ini baju. Terus ini celana. Gitu. Dia sama baju celana gitu ya. Nah, jadi yang dimaksud dengan pengertian dulu mungkin ya, pengertian dari kurva PPF itu adalah dia si produsen itu mampu menggunakan sumber daya yang dia miliki dengan maksimal sehingga menghasilkan tingkat produksi yang baik dan efisien kayak gitu. Nah, yang dimaksud dengan efisien di sini adalah gini. Apabila semua sumber daya ekonomi sudah digunakan, jadi si produsen itu memiliki sumber daya dan sudah digunakan, maka untuk menambah produksi barang tertentu sebanyak 1 unit hanya dapat dilakukan oleh produsen barang yang lainnya dikurangi. Jadi gini, misalkan nih dia sudah menggunakan semua faktor produksi, sehingga dia bisa menghasilkan di titik yang kurva PPF ini, namanya kurva PPF. Berarti kurva PPF ini adalah kurva yang menunjukkan bahwasannya produsen telah menggunakan seluruh sumber daya yang dia miliki untuk memproduksi barang. Nah, misalkan nih, titik A ini dia bisa memproduksi misalkan 7 baju dan anggaplah ya, sedikit aja ya. 7 baju dan 2 celana. Ini kakak ngasal ya, angkanya. Terus titik B dia memproduksi 6 baju dan 3 celana gitu. Jadi mau dia kombinasi A, mau dia kombinasi B, itu telah menunjukkan efisiensi di produksi. Jadi konsep efisiensi dari kurva PPF ini ditunjukkan oleh pergerakan di sepanjang kurva PPF, berarti yang titik A sama B gitu. Dan kalau dia mau menambah produksi di celana, misalkan dia produksinya di titik A ini, ya kan, di mana titik A ini dia memproduksi 7 baju dan 2 celana. Nah, tapi dia berpikir untuk memproduksi ganti di yang kombinasi yang B aja kayak gitu. Nah, ketika dia mengkombinasi di B, berarti dia harus mengurangi produksi celana untuk menambah produksi, mengurangi produksi baju untuk menambah produksi celana dan sebaliknya kayak gitu. Jadi intinya dalam kurva PPF itu mana dia titik yang efisien? Kalau ditanya, yang efisien itu berarti titik A sama titik B. Nah, sedangkan titik C ini adalah titik yang belum optimal. Jadi kalau ditanya mana titik di kurva PPF yang belum optimal, itu ada di titik C. Kenapa? Karena produsen itu belum menggunakan seluruh sumber daya ekonominya untuk memproduksi barang dan jasa. Jadi masih ada sebenarnya yang bisa digunakan untuk memproduksi barang dan jasa, tapi dia nggak gunakan sehingga dia hanya bisa memproduksi sampai di titik C, gitu ya. Berarti dia bilang belum optimal. Nah, bagaimana di titik D? Kalau di titik D ini produksinya malah tidak mungkin terjadi. Kenapa tidak mungkin terjadi? Karena dia nggak bisa memproduksi di situ, nggak cukup sumber dayanya untuk memproduksi sampai di titik D, gitu ya. Jadi mungkin soal
dalam materi PPF ini biasanya ditanya itu mana titik yang paling efisien, berarti di sepanjang kurva PPF-nya, berarti titik A sama titik B. Mana yang belum optimal, berarti di titik C. Mana yang tidak mungkin terjadi adanya produksi di titik D. Bisa dipahamin ya? Nah, yang dipertanyakan apa di soal? Pergerakan di sepanjang kurva kemungkinan produksi, berarti pergerakan itu yang titik ini, pergerakan pokoknya di sepanjang kurva ini. Misalkan di titik A, ini titik B, misalkan kita bikin di tengah-tengah ini titik C gitu kan. Di sini titik D. Nah, intinya selagi dia di sepanjang kurva PPF, berarti dia menunjukkan efisiensinya dalam menggunakan sumber daya ekonomi. Makanya untuk soal nomor 46, pergerakan di sepanjang kurva kemungkinan produksi disebabkan oleh efisiensi penggunaan sumber daya ekonomi. Begitu. Udah dipahami? Kira-kira bisa? Aman? Kita lanjut ya. Kalau aman, kita lanjut ke soal selanjutnya. Ini udah di foto ya, di screenshot, terserah mau ditulis, di foto, di screenshot, yang penting kamu ada bahan untuk belajar lagi gitu ya. Kita lanjut soal nomor, itu tadi pengertiannya, kita lanjut soal nomor berapa? 50. Nah, menurunnya biaya per unit. Biaya per unit ini berarti disebut sebagai AC, atau biaya rata-rata yang AC ya. Dalam jangka panjang sebagai akibat kenaikan output menunjukkan kondisi apa? Oke, kita lihat soalnya. Jadi lihat ini ada kurva AC. Kondisi AC itu ada AC yang turun atau disebut juga sebagai economic of scale, di mana ketika AC-nya atau biaya rata-ratanya turun, dia hasil produksinya itu naik, misalkan dari 10 ke 20. Dari 20 ke 30, berarti produksinya masih naik, sedangkan biaya rata-ratanya turun. Kamu paham ya? Biaya rata-ratanya itu turun, dan outputnya naik. Nah, sedangkan sampai di titik atau produksi yang ke-30, kita lanjut ke produksi nambah ke-40. Nah, ketika memang produksinya nambah nih 40, tapi AC-nya naik atau biaya rata-ratanya naik. Nambah lagi produksi ke-50, biaya rata-ratanya naik gitu kan. Emang sih produksinya naik, tapi biaya rata-ratanya jadi naik. Bahwa kesannya kita tahu kalau kita mau menentukan harga barang yang akan kita jual, kita harus menghitung biaya rata-ratanya sehingga kita bisa menentukan harga jual barang itu biar nggak rugi gitu. Nah, di sini ketika produksinya bertambah, walaupun bertambah, tapi kan biaya rata-ratanya mahal, naik, sehingga nanti dia akan menjual barang tersebut dengan harga yang lebih mahal gitu ya. Itu maksudnya. Nah, jadi yang jadi pertanyaannya apa? Menurunnya biaya per unit. Nah, berarti kalau menurunnya biaya per unit itu berarti gini ya. Menurunnya biaya per unit, yang titiknya ini menurun dalam jangka panjang sebagai akibat kenaikan output, naik outputnya gitu kan. Maka menunjukkan kondisi apa. Jadi kondisinya itu kalau yang AC-nya menurun atau biaya rata-ratanya menurun disebut sebagai economy of scale. Kalau biaya rata-ratanya naik disebut juga sebagai diseconomy of scale. Maka jawabannya yang di economy of scale. Di mana yang economy of scale itu pengertiannya adalah kondisi di mana penambahan output, kita lihat penambahan output dari 10, 20, 30 gitu ya. Jadi kondisi di mana penambahan output akan menyebabkan AC-nya akan turun. Nah, ketika AC turun sedangkan outputnya bertambah, kondisi itu disebut juga sebagai penghematan. Sedangkan sebaliknya diseconomy of scale itu terjadi AC-nya naik walaupun Q-nya juga naik. Nah, kondisi ini disebut sebagai pemborosan sumber daya alam. Gitu ya. Sehingga nomor 50 jawabannya yang C. Oke, kira-kira bisa dipahami?
Kita lanjut lagi. Ini biasa di foto dulu atau di screenshot sebelum kita lanjut ke soal nomor 51. Kita lanjut ke soal nomor 51. Nih. Nomor 51. Nah, dalam perekonomian sederhana, sederhana dua sektor, perekonomian akan berada dalam kondisi keseimbangan apa? Oke, jadi kita bahas dulu apa itu keseimbangan. Jadi keseimbangan itu pendapatan nasional keseimbangan adalah tingkat pendapatan yang menyeimbangkan seluruh pengeluaran agregat yang dilakukan para pelaku ekonomi. Di mana kita tahu para pelaku ekonomi itu ada 4. Rumah tangga konsumen, ini rumah tangga konsumen, terus ada rumah tangga produsen, rumah tangga negara, dan rumah tangga luar negeri. Kan dia bilang bahwasannya menyeimbangkan seluruh pengeluaran, di mana pengeluaran dari rumah tangga konsumen adalah ini konsumsi, rumah tangga produsen pengeluaran namanya investasi, rumah tangga negara pengeluarannya government atau pengeluaran pemerintah, masyarakat luar negeri pengeluarannya adalah ekspor maupun impor gitu. Nah, kita lanjut ke soal. Jadi sebenarnya perekonomian itu ada perekonomian tertutup sama terbuka. Kalau tertutup itu berarti tidak ada interaksi dengan negara lain, berarti tidak ada ekspor dan impor. Nah, di perekonomian tertutup itu ada dia pakai 2 sektor, ada pakai 3 sektor gitu kan ya. Di mana 2 sektor itu yang ini keseimbangannya saving sama dengan investasi sesuai yang ditanyakan di soal, atau 3 sektor dia saving sama dengan tax atau pajak sama saving ditambah pajak sama dengan investasi ditambah government gitu. Nah, kalau yang 4 sektor berarti ini sudah perekonomian terbuka, di mana saving tambah tax tambah impor sama dengan investasi tambah government tambah ekspor. Nah, ini perekonomian terbuka. Yang ditanyakan di soal itu tadi kan 2 sektor. Kalau 2 sektor berarti saving sama dengan investasi atau tabungan sama dengan investasi. Kok bisa seperti itu, Kak? Nah, ini penjelasannya ada di sini. Ada di sini. Kalau 2 sektor itu kan berarti gini. Y sama dengan C tambah I, kan? Dimana pendapatan nasional sama dengan konsumsi tambah investasi. Gitu. Atau kan kita tahu kalau atau Y dan Y sama dengan C tambah S. Gitu. Kenapa kok bisa 2 seperti ini? Karena gini, asumsinya ya, pendapatan diperoleh diperoleh gitu dari konsumsi plus investasi, atau kalau dia tidak berinvestasi berarti uang ditabung, makanya Y sama dengan C tambah S. Nah, ini disamakan nih, berarti yang ini diturunkan C tambah I, yang ini C tambah S. Terus katanya C-nya itu dihilangkan, berarti dihapus, kalau di matematika bisa ya dihapus. Maka keseimbangannya itu investasi dan saving, tinggal kata dibalik sama juga bisa tabungan sama dengan investasi. Gitu. Jadi kalau ditanya 2 sektor, udah ingat aja tabungan sama dengan investasi. Ya, nomor 41. Kira-kira bisa dipahami lagi? Udah difoto? Kita lanjut berarti ya. Soal nomor berapa lagi nih? Nomor 52. Nah, 52 ini cuman menghafal aja, udah nggak bikin juga catatannya semua. Jadi kamu tinggal foto biar gampang ya. Nah, kita baca soalnya dalam kondisi resesi. Resesi itu penganggurannya banyak, masih pemerintah anggarannya sedikit, terus habis itu terjadi kelesuan ekonomi, itu namanya resesi ya. Jadi dalam kondisi resesi, anggaran pemerintah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian. Hal ini merupakan fungsi anggaran apa? Oke, jadi fungsinya itu ada fungsi stabilisasi, fungsi distribusi, ada fungsi perencanaan, fungsi otorisasi, dan fungsi alokasi, sampai distribusi, bisa distribusi udah ya, sampai pengawasan gitu. Oke, jadi fungsi perencanaan itu adalah ketika APBN menjadi pedoman dalam merencanakan kegiatan ekonomi pada tahun yang bersangkutan. Jadi sebagai pedoman untuk melaksanakan perekonomian dalam waktu bersangkutan. Ya misalkan tahun 2022 perencanaannya, berarti ya udah sebagai pedoman untuk melaksanakan
perencanaan kegiatan di tahun 2022. Terus fungsi otorisasi sebagai dasar oleh pemerintah dalam melaksanakan pendapatan belanja dengan negara pada tahun yang bersangkutan, berarti sebagai dasar oleh pemerintah. Baru fungsi alokasi, jadi APBN ini harus diarahkan untuk mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya serta meningkatkan efisiensi dan aktivitas perekonomian. Contoh dari alokasi ini adalah kayak BLT, bantuan tunai, terus kayak subsidi, gitu ya. Nah, sedangkan fungsi pengawasan APBN menjadi pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan si APBN itu telah sesuai dengan yang telah ditetapkan di awal. Berarti kayak perencanaannya udah sesuai nggak pada tahun yang bersangkutan, kayak gitu. Lanjut ke fungsi distribusi. Di mana fungsi distribusi ini kebijakan anggaran sebagai negara harus memiliki rasa keadilan. Contohnya itu kayak pembangunan di Indonesia gitu kan. Nah, untuk soal 52 dia ada kata-kata untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian. Artinya, kalau terjadi krisis ekonomi, berarti apa yang harus dilakukan? Kalau lagi inflasi, apa yang dilakukan? Kalau lagi deflasi, apa yang dilakukan? Kalau mau meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pemerintah harus ngapain gitu maksudnya. Maka fungsi itu disebut juga sebagai fungsi stabilisasi, di mana anggaran pemerintah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian. Nah, fungsi stabilisasi mungkin bisa kita lihat dalam materi tentang kebijakan fiskal, gitu kan ya. Itu ya, jadi nomor 52 stabilisasi itu yang D, fungsi stabilisasi. Oke, bisa dipahamin? Kita lanjut. Bisa, Kak. Oke, aku kaget kakak. Kita lanjut ya. Soal nomor berapa? Nomor 52. Kita hapus dulu. Nih. Jadi nomor 52 ini, gini, perdagangan antar dua negara akan terjadi apabila suatu negara mampu memproduksi barang dengan biaya yang lebih murah dibandingkan dengan negara lain. Oke. Jadi katanya kayak gini, dua negara bisa melakukan perdagangan internasional jika negara tersebut mampu memproduksi barang dengan harga yang lebih murah dibandingkan negara lain, kayak gitu. Nah, pendapat ini disebut juga sebagai teori apa? Jadi semua teori banyak di sini kakak jelasin deh. Nanti ini semua teori ini ada di slide ini. Jadi ini jawabannya dulu aja ya. Jawabannya itu teori keunggulan absolut atau mutlak dari Adam Smith gitu. Kata dia, keuntungan yang didapatkan oleh suatu negara karena berhasil membuat biaya produksi barang dengan harga yang lebih murah dari negara lain. Misalkan nih, negara Indonesia sama negara Malaysia misalkan. Kita sama-sama memproduksi karet gitu. Nah, ternyata produksi karet di Indonesia lebih murah biayanya dibandingkan produksi karet di mana Malaysia gitu. Jadi tapi misalkan nih di Malaysia itu memproduksi karet sama lemari. Di Indonesia memproduksi karet sama lemari. Jadi di Indonesia produksi karet biayanya lebih murah, tapi di Malaysia lebih tinggi. Sebaliknya, kalau di Malaysia produksi lemarinya itu lebih murah, sedangkan di Indonesia produksi lemarinya lebih mahal. Jadi kan mereka ada unggul di lemari, kita ada unggul di karet. Sehingga kita bisa melakukan namanya spesialisasi. Nah, unggul di sini maksudnya kita bisa memproduksi dengan biaya yang lebih murah dibandingkan dengan Malaysia misalkan gitu dalam produksi karet. Tapi dia bisa memproduksi lemari lebih murah biayanya dibandingkan Indonesia gitu. Makanya dengan demikian bisa melakukan yang namanya perdagangan internasional. Makanya jawabannya teori keunggulan absolut atau mutlak dari Adam Smith. Nah, kalau yang B, C, D itu sebenarnya ini udah ya, coba di
screenshot biar kakak jelasin lagi keunggulan komparatif, merkantilisme dan lain-lainnya. Jadi udah ya, udah di screenshot ya. Kita ke ininya kemana? Slide selanjutnya untuk pembahasan si. Nah ini. Jadi kalau atau kamu baca aja sendiri ya. Jadi ini kakak kasih intinya nih ya. Tadi kalau yang si teori keunggulan komparatif kan udah ya. Kalau teori keunggulan kompetitif, teori keunggulan mutlak udah. Sekarang kita bahas sedikit-sedikit aja. Jadi keunggulan komparatif ini adalah kalau setiap negara itu tidak memiliki keunggulan masing-masing. Jadi misalkan nih kakak tadi di Indonesia karet sama lemarinya itu lebih tinggi produksinya daripada Malaysia. Dia tetap bisa melakukan perdagangan internasional. Kenapa bisa? Karena yang dilihat adalah apa dibilangnya kayak gini. Dilihat dari nanti nilai tukar dasarnya itu lebih murah atau lebih mahal. Jadi dia bisa melakukan perdagangan internasional. Jadi kayak misalkan lebih biayanya itu lebih murah gitu sebenarnya. Ada sih itu gitu kan, jadi kakak bingung juga. Jadi intinya gini, kalau teori keunggulan absolut itu harus unggul produksinya. Tapi kalau teori keunggulan komparatif nggak perlu unggul, tapi yang dilihat adalah biaya relatifnya. Di mana biaya relatifnya itu ada hitungannya kayak gitu. Sebenarnya kalau kamu ingat materi di kelas 11 kalau nggak salah pasti paham deh. Nah kalau teori merkantilisme ini dia teorinya kayak dia lebih banyak melakukan kegiatan ekspor, sedikit melakukan impor. Jadi kamu bayangkan dia banyak menjual tapi nggak sedikit membeli. Jadi keuntungan dari penjualan atau mengekspor itu keunggulannya itu berupa kayak ya bisa disalurkan ke emas, ke logam mulia. Jadi kayak disimpan gitu. Jadi semakin banyak lah dia keuntungannya. Karena dia sistemnya pengen banyak-banyak mengekspor tapi sedikit mengimpor gitu. Terus teori keunggulan kompetitif sebenarnya kayak gini, teori keunggulan kompetitif itu kakak contohin aja ya, biar gampang. Kayak Indonesia, kan Indonesia itu terkenal akan banyaknya manusianya atau penduduknya, sehingga sebaiknya di Indonesia itu memanfaatkan tenaga kerjanya kayak gitu. Contoh lain, misalkan kayak di Jepang atau di mana yang lebih teknologinya yang kedepankan kayak gitu, karena kan penduduknya sedikit. Gitu. Terus teori HO. Nah, ini katanya teori ini didasarkan karena kondisi penting sebagai dasar ketersediaan faktor produksi. Jadi si HO ini berdasarkan banyaknya faktor produksi dan intensitas dalam pemakaian faktor produksi tersebut. Jadi semakin banyak faktor produksinya, berarti itu akan menyebabkan pertumbuhan ekonomi setiap negara itu meningkat dan dia bisa melakukan perdagangan internasional karena dia memiliki banyak faktor produksi. Sebenarnya contohnya kayak gini deh, ke Indonesia itu kan banyak rempah-rempahnya akan dibandingkan dengan negara lain. Jadi rempah-rempah yang dia miliki itu bisa digunakan untuk produksi. Nah, faktor produksi di sini sebenarnya banyak sih, bisa modal, tenaga kerja, skill, kewirausahaan, sumber daya alam kayak gitu. Jadi itu yang diutamakan dalam teori HO. Jadi semakin banyak faktor produksi yang dia miliki, berarti dia bisa melakukan perdagangan internasional. Itu yang sekilas. Tapi kalau kamu mau lebih jelas lagi, bisa dibaca pelan-pelan gitu. Ini cuma penjelasannya. Oke, kita lanjut ke soal nomor berapa? Tadi berarti jawabannya yang nomor 53 yang ini ya, si absolut ya. Nah, sekarang 54. 54 ini materinya gampang karena kamu sedang belajar akuntansi di sekolah. Ya. Berikut ini adalah pasangan akun dan mekanisme debit kredit yang benar. Jadi ini udah kakak buat agak banyak sedikit. Perkiraan debit kredit dan saldo normalnya. Ini saldo normal itu berarti kondisi saldo normal dia di mana gitu. Nah, aset atau aktiva jika bertambah dalam transaksi maka di sebelah debit, tahu lah ya. Kalau berkurang di sebelah kredit atau ditulis di kredit. Terus kewajiban atau utang bertambah, jadi kayak utang modal terus nanti ada laba ditahan sama pendapatan itu ini, jadi ini saat ini laba ditahan
Terus modal, kewajiban, jadi kalau bertambah di kredit berkurang di debit. Nah, terus kalau aktiva atau aset, price, dividen, keuntungan dari pemilik saham, beban, jika bertambah di sebelah debit berkurang di sebelah kredit. Nah, ini saldo normalnya. Nah, soal nomor 54, berikut ini adalah pasangan akun yang benar. Sewa dibayar di muka. Jadi sewa dibayar di muka itu kan maksudnya harta, ya kan? Sewa dibayar di muka itu harta. Kalau bertambah berarti seharusnya salahkan kebalik ya, bertambah seharusnya di debit gitu. Terus utang, pendapatan diterima di muka itu disebut utang. Kalau bertambah seharusnya di kredit, salah. Terus ini lagi gaji yang masih harus bayar itu namanya utang. Salah juga kan ya kalau misalnya bertambah seharusnya di kredit. Terus bunga yang masih harus diterima, bunga yang masih harus diterima itu masih namanya harta atau disebut juga sebagai piutang. Jika bertambah di sebelah debit itu benar. Terus ini wesel tagih itu juga utang, piutang tagih gitu kan ya. Bertambah seharusnya di debit, salah. Jadi jawaban yang benar itu yang D. Bunga yang masih harus terima atau disebut juga sebagai piutang kalau bertambah di sisi debit. Oke, soal nomor 54. Bisa? Kita lanjut, kalau bisa ini di foto ya, screenshot, jangan lupa. Kita lanjut soal nomor 54. Ya 55. Maaf. 55, maaf. Oke, Rudi kata seorang karyawan di sebuah perusahaan yang diberi kewenangan dan tanggung jawab untuk membuat inovasi serta ide baru agar membawa kemajuan dan menghasilkan profit bagi perusahaan tempatnya bekerja. Oke, jadi tahu ya, ngerti ya, paham ya maksud dari soal ini. Jadi Rudi itu orang yang bekerja di perusahaan dan dia bertugas untuk memajukan perusahaan dia gitu. Nah, jawabannya apa? Langsung aja. Jawabannya itu ada entrepreneurship. Jadi kakak jelasin. Jadi entrepreneurship itu adalah entrepreneur atau pengusaha wira swasta yang berada dalam suatu organisasi. Dia wirausaha, dia entrepreneur, tapi dia berada dalam suatu organisasi atau perusahaan. Artinya apa? Seseorang entrepreneur bukanlah pemilik bidang usaha tersebut. Jadi dia nggak pemilik dari bidang usaha tersebut. Jadi dia ngapain? Ya dia hanya bekerja sehingga tidak bisa memiliki kebebasan sebagai entrepreneur. Ngerti maksudnya? Kalau entrepreneur dia sebenarnya ada penjelasannya sih. Jadi ini kan intrapreneur. Intrapreneur itu berarti seseorang yang bekerja di suatu perusahaan. Kalau entrepreneur berarti dia yang bekerja untuk diri dia sendiri, untuk usaha dia sendiri gitu kan. Jadi dia bisa mengembangkan usaha dia kayak gitu. Makanya soal yang ini kata dia kan Rudi bekerjanya itu enggak bekerjanya itu di tempat orang lain lah istilahnya kayak gitu kan. Berarti disebut sebagai intrapreneurship. Jawabannya yang A. Bisa? Kita lanjut kalau bisa. Ini sebenarnya ada penjelasannya, jika mau baca aja ya. Penjelasan lain-lainnya tuh baca ini. Ini baca aja ya pelan-pelan ya. Sekarang kita lanjut ke soal nomor 56. Oke. Kebijakan yang diambil oleh Bank Indonesia. Ada kata kunci Bank Indonesia gitu ya. Tapi sini baik dia ngomong lagi kebijakan moneter. Jadi sebenarnya Bank Indonesia itu dari sisi kebijakan moneternya. Jadi kebijakan yang dilakukan oleh Bank Indonesia untuk menambah jumlah uang beredar, untuk mengatasi pengangguran serta meningkatkan daya beli masyarakat disebut kebijakan moneter apa? Jadi kebijakan moneter itu ada kebijakan moneter kontraktif, ada kebijakan moneter ekspansif. Di mana kebijakan moneter kontraktif dipakai untuk mengurangi yang namanya inflasi. Nah, berarti JUB-nya dikurangin karena kan inflasi itu adalah kenaikan harga barang-barang karena terjadinya kenaikan jumlah barang beredar di masyarakat. Jadi kayak konsep itu kayak gini. Ketika
jumlah uang beredar di masyarakat banyak atau lebih besar dari jumlah barang, maka akan terjadi inflasi. Sebaliknya, kalau jumlah uang beredar di masyarakat lebih sedikit dari jumlah barang, maka akan terjadi deflasi. Nah, kalau inflasi ini kan JUB-nya, JUB, jumlah uang beredar lebih besar dari jumlah barang. Bagaimana supaya tidak inflasi? Berarti JUB-nya dikurangi. Maka pakailah kebijakan kontraktif, dinaikkan tingkat diskonto, menaikkan cash ratio, menjual berharga, memperketat kredit. Nah, kalau kebijakan ekspansif, ini kebijakan yang digunakan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Kalau lagi deflasi, pakailah kebijakan ini. Kalau terjadi resesi, pakailah kebijakan ini. Kalau lagi terjadi kelemahan ekonomi atau untuk mengurangi pengangguran, pakailah kebijakan ekspansif. Kenapa? Karena ya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, maka tambahlah jumlah uang beredar di masyarakat. Dengan cara apa? Caranya adalah menurunkan tingkat diskonto, menurunkan cash ratio, membesar berharga, dan mempermudah kredit. Nah, yang ditanyakan simple, enggak caranya, ditanyakan hanya kalau Bank Indonesia menambah jumlah uang beredar, berarti ini kan menambah jumlah uang beredar, berarti kebijakan yang dia pakai apa? Udah jelas, kebijakan moneter yang ekspansif. Berarti jawabannya yang B. Gitu, teman-teman. Kira-kira bisa dipahami? Bisa, Kak. Oke, kita lanjut soal, ini di foto ya, kita lanjut soal nomor 57. Oke. Ini sebenarnya enaknya tuh kalau tulis, tapi semoga kamu paham ya, karena kakak bikin kurvanya ini, jadi kamu benar-benar harus paham. Kalau nggak paham ya nggak apa-apa juga sih, kamu juga belajar. Jadi gini katanya, perusahaan di pasar persaingan monopolistik tidak mengalokasikan sumber daya secara efisien. Jadi kalau ditanya soal pasar yang paling efisien adalah pasar apa? Pasar persaingan sempurna. Itu adalah pasar yang paling efisien. Nah, kalau pasar yang tidak efisien, itu berarti selain pasar persaingan sempurna, misalkan pasar persaingan monopolistik, pasar oligopoli, monopoli, dan lainnya. Jadi yang paling efisien hanya pasar persaingan sempurna, gitu ya. Ini kan dia bilang pasar persaingan monopolistik. Kalau nanti dia bilang pasar persaingan monopoli, jawabannya juga sama ABC-nya jawabannya itu sama. Gitu. Jadi pasar persaingan monopolistik sama pasar persaingan monopoli, alasannya kenapa tidak efisien itu sama. Karena kan yang efisien itu cuma satu, yaitu pasar persaingan sempurna, ya. Ini. Jadi gini, kenapa dia tidak efisien? Karena pasar persaingan tidak sempurna, yaitu pasar persaingan monopolistik, dia itu ingin banyak laba. Jadi pasar oligopoli, pasar monopoli, pasar persaingan monopolistik itu ingin banyak laba. Sehingga ketika dia ingin menambah labanya, dia harus membuat kebijakan harga itu lebih besar daripada P. Kalau dia bikin harga atau P sama dengan MC, di mana ini adalah keseimbangan di pasar persaingan sempurna, maka titik kuning yang ini, titik kuning kelihatan ya, titik kuning ini itu adalah surplus dari si surplus dari produsen. Titik kuning yang sebelah sini adalah yang atasnya surplus dari si konsumen. Jadi mereka memiliki surplus masing-masing. Tapi di pasar persaingan tidak sempurna, mereka ingin menaikkan keuntungan yang lebih tinggi, maka dia membuat kebijakan harganya itu lebih besar daripada MC gitu. Sehingga ketika dia bikin kebijakan harga lebih besar daripada MC, jumlah produksinya akan diturunkan dari KIS ke bintang. Nah, dampaknya adalah harga jadi naik dari yang harga awalnya di P ini naik ke P1. Nah, sehingga keseimbangannya itu yang jadi di sini. Dari sini turun ke sini kan. Nah, yang awalnya tadi kan ini kan surplus dari si yang awalnya kan ini surplus dari si konsumen, tapi ketika harga dinaikkan, jadi yang kotak yang ini kakak bikin ini adalah surplus dari si produsen. Jadi surplus konsumen itu hilang diambil oleh produsen gitu. Nah, yang jadi masalah ketika surplus konsumennya, oke lah, konsumen berarti kehilangan surplus, produsen ditambah surplus. Nah, kenapa dia berarti tidak efisien? Karena ada segitiga ini yang disebut sebagai dead weight loss.
Net weight loss itu ada surplus konsumen maupun surplus produsen yang hilang karena tingkat output yang tidak efisien. Tidak efisien itu berarti Q-nya itu dikurangi. Nah, kenapa dia bilang tidak efisien? Berarti ada surplus yang hilang. Gitu aja sih sebenarnya dampaknya. Cuman yang ditanyakan lagi-lagi tidak sejauh itu. Yang ditanyakan hanya perusahaan di pasar persaingan monopolistik tidak mengalokasikan sumber daya secara efisien karena apa? Karena dia membuat kebijakan harganya itu harus lebih besar daripada MC sehingga labanya bertambah bagi produsen. Makanya jawabannya yang E, harga lebih tinggi dari biaya marginal. Nah, ini cuman dia bikin kayak misalkan nih, kenapa dia tidak efisien? Karena dia membuat harganya lebih besar daripada MC. Nanti kalau ditanya dampaknya apa, salah satu dampaknya adalah dead weight loss atau surplus yang hilang gitu. Salah satu dampaknya ya, karena dampaknya masih banyak lagi. Oke ya, itu tadi soal nomor 57, semoga bisa dipahamin. Kita lanjut ke soal nomor 58. Jangan lupa difoto ini ya. Oke, udah. Sekarang kakak clearkan dulu, kita ganti slide ke nomor 58. Oke. 58. Ini, pajak yang sudah dipungut oleh negara digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum, termasuk di dalamnya untuk membiayai pembangunan sehingga dapat membuka kesempatan kerja. Dengan bertambahnya lapangan pekerjaan, maka semakin banyak pula penyerapan tenaga kerja sehingga akan diciptakan pemerataan pendapatan. Oke, jadi di slide selanjutnya ada penjelasan fungsi dari pajak itu banyak ya. Tapi di sini slide yang ini khusus jawabannya aja. Di mana jawaban dari nomor 58 adalah redistribusi pendapatan. Nah, apa yang dimaksud dengan redistribusi pendapatan itu adalah pendistribusian kembali pendapatan masyarakat kelompok kaya kepada kelompok miskin atau kurang mampu, baik berasal dari pajak maupun pungutan-pungutan lain. Pak, jadi kayak bayar pajak atau bayar retribusi, sehingga nanti pajak dan retribusinya itu akan masuk ke kas negara dan digunakan untuk kepentingan masyarakat umum, khususnya untuk orang-orang yang tidak mampu, seperti ngasih BLT, bikin pembangunan kayak gitu. Itu namanya redistribusi pendapatan. Sehingga fungsi dari soal yang ini, fungsi pajak sebagai redistribusi pendapatan gitu, di mana ini kan pengertiannya ya, di mana fungsinya itu redistribusi pendapatan, pemanfaatan pajak membuka lapangan pekerjaan. Dengan bertambahnya lapangan pekerjaan, maka semakin banyak pula penyerapan tenaga kerja sehingga pendapatan masyarakat pun dapat diperoleh secara merata. Nah, sebenarnya gini, redistribusi pendapatan itu banyak, itu kan pengertiannya, itu sebenarnya banyak cara yang dilakukan pemerintah. Contoh caranya adalah dengan redistribusi pendapatan dengan pajak yang dimiliki disalurkan lagi kepada masyarakat. Salah satu contoh ya, pemerintah bikin program kredit lunak. Jadi memberikan kredit kepada masyarakat dengan bunga yang rendah. Sehingga dengan bunga yang rendah, masyarakat minjamnya itu dia tidak takut-takut, sehingga dia bikin usaha. Kalau dia bikin usaha, berarti kan dia pastinya setidaknya dia tidak menganggur. Kalaupun dia tidak membuka lapangan pekerjaan, setidaknya dia tidak menganggur. Kalau dia semakin berkembang usahanya, otomatis dia akan membuka lapangan pekerjaan dan pengangguran akan berkurang. Nah, itu contoh ya, salah satu contoh dari redistribusi pendapatan. Pemerintah membuat program kredit lunak, yang artinya singkat suku bunganya itu rendah ketika orang pinjam. Ketika orang mau bikin usaha, terus kan kalau bikin usaha kan perlu modal, pasti mikir-mikir juga dong kalau dia mau minjam ke rentenir dengan modal yang tinggi, bisa amsyong ya kan. Mending dia meminjam ke pemerintah dengan bunga yang rendah gitu, sehingga dia kayak nggak takut kalau untuk meminjam dan bikin usaha gitu ya. Nah, itu soal nomor 58, silakan di foto screenshot. Jawabannya redistribusi pendapatan. Oke, ini ada penjelasannya sebenarnya. Udah kakak bikin. Ini semua kita membaca ya sendiri ya, udah banyak banget nih soalnya. Ini udah ada fungsi anggaran, fungsi regulator atau mengatur, stabilisasi, dan redistribusi pendapatan. Ini banyak, tinggal kamu baca aja pendapatan. Ya. Kita lanjut soal nomor 59. Nah, 59 ini materi di kelas 11, tapi mungkin diperdalam lagi untuk materi UTBK ya. Kalau di kelas 11 mungkin nggak sedalam ini gitu ya. Kita lanjut soal nomor 59. Menurut teori
teori kuantitas uang, Irving Fisher, MV sama dengan PT, inflasi disebutkan oleh apa? Jadi ingat tadi, inflasi itu adalah suatu keadaan, ini pengertian kakak bikin juga, perekonomian di mana suatu negara di mana terjadi kecenderungan kenaikan harga barang. Jadi intinya salah satu indikasi terjadinya inflasi salah satunya adalah harga barang-barang naik gitu. Itu namanya inflasi. Nah, kata Irving Fisher ini Irving Fisher memasukkan unsur kecepatan peredaran uang dan jumlah transaksi atau barang dan jasa sebagai faktor yang mempengaruhi nilai uang. Nah, dia bikin rumus itu MV sama dengan PT, di mana M itu jumlah uang beredar, V itu kecepatan uang, terus P itu adalah tingkat harga, dan T itu adalah jumlah transaksi. Nah, pastinya setiap rumus atau hukum ekonomi itu ada asumsi, dan asumsinya itu adalah asumsi ceteris paribus atau faktor lain dianggap tetap. Nah, MV, PT, di mana asumsinya V dan T itu adalah tetap, tidak berubah gitu. Sehingga yang mempengaruhi si harga ini adalah jumlah uang beredar. Semakin tinggi jumlah uang beredar, maka harga barang semakin tinggi, ya kan? Atau terjadi inflasi. Kayak tadi kita udah bahas sedikit kalau M itu kan jumlah uang beredar. Kalau kamu ingat tadi materi sebelumnya ini kan ketika JUB-nya itu banyak daripada jumlah barang, maka terjadi inflasi. Nah, kalau kita hubungkan dengan teori Irving Fisher ini berarti benar juga dong, ya kan? Dia mengatakan semakin tinggi jumlah uang beredar, maka harga barang-barang akan semakin tinggi. Kalau logikanya gimana? Logikanya itu gini, semakin banyak uang di masyarakat, beredar di masyarakat, uang itu melimpah di masyarakat, sehingga permintaan akan meningkat. Ketika permintaan meningkat, maka pastinya produsen akan menaikkan harga barang dan jasa, kayak gitu. Maka terjadi inflasi. Ya. Makanya kita lihat jawaban nomor 59, kenaikan jumlah uang beredar. Itu jawabannya yang A. Kira-kira bisa dipahamin soal nomor 59 sebelum kita lanjut soal terakhir. Di foto dulu. Nomor terakhir ya, dan waktunya juga udah mau habis. Kita lihat waktunya. Nah, ini materi tentang jurnal khusus, tepatnya di materi jurnal penerimaan kas dan diposting ke buku besar gitu kan ya. Nah, kita bahas dulu nih apa itu jurnal penerimaan kas di jurnal khususnya. Di mana jurnal penerimaan kas adalah mencatat semua transaksi uang masuk. Jadi intinya uang masuk ke perusahaan berarti disebut sebagai jurnal penerimaan kas atau disingkatan JKM, jurnal kas masuk. Nah, transaksi apa aja Kak itu? Transaksi penjualan tunai, penerimaan pelunasan piutang, penerimaan pendapatan, bunga, dividen, sewa dan lainnya gitu kan. Dan juga retur pembelian secara tunai. Kalau retur pembelian secara kredit masuknya ke jurnal umumnya gitu ya. Kalau retur pembelian secara tunai masuklah ke jurnal penerimaan kas. Nah, karena semua berhubungan dengan penerimaan kas, maka akun kas selalu di sebelah debit bersama dengan potong penjualan. Nah, jadi kakak bikin ininya tabelnya kayak gini. Kurang lebih seperti ini ya jurnal penerimaan kas, di mana di sisi debit itu ada kas dan potongan penjualan, di sisi kredit itu ada piutang penjualan. Ini di sini tuh ada akun serba-serbi. Maksud akun serba-serbi ini kalau kayak misalkan nih akun yang akan dicatat di sebelah kredit namun tidak piutang dan tidak penjualan, maka dicatatnya di serba-serbi. Kamu bikin nama akunnya sama jumlahnya kayak gitu. Nah, berarti nanti ini kan diposting nih ke buku besar gitu kan ya. Postingannya udah kalau bikinnya di sini biar lebih gampang. Dimana kas, kalau kita lihat jurnalnya, kas itu ada di sisi debit ya kan, kas. Terus potongan penjualan di sisi debit, ini lihat di sini. Terus piutang berarti di sisi kredit, ini sisi kredit, terus penjualan di sisi kredit, pendapatan sewa. Nah, maksudnya kan kayak gini, kalau kan ini ada piutang dan penjualan, ada kolomnya gitu. Nah, sedangkan pendapatan sewa itu kan di kredit tapi nggak ada kolomnya. Jadi kalau dibikin kolomnya kan banyak banget gitu. Jadi makanya dibikin kolom serba-serbi. Jadi serba-serbinya ini kalau kayak ada pendapatan sewa, maka masuklah di kolom serba-serbi terus nama akunnya kayak gitu. Berarti di sisi kredit. Ini posting ke buku besar. Kita lanjut ke soalnya. Jadi yang posting ke buku besar, kas di sisi kredit salah, karena kas di sisi debit, piutang dagang di sisi debit salah, seharusnya di sisi kredit, penjualan di sisi kredit, oke benar, pendapatan sewa di sisi debit,
salah, pendapatan sewa di sisi ini pendapatan sewa di sisi debit salah ya, seharusnya di sisi kredit. Potongan penjualan di sisi kredit juga salah karena potongan penjualan itu seharusnya di sisi debit. Maka yang benar adalah penjualan di sisi kredit gitu. Oke, sekian penjelasan dari kakak. 15 soal kira-kira bisa dipahamin. Ada pertanyaan? Aman berarti ya, tidak ada pertanyaan ya. Ini sudah jam 2:30. Berarti kamu habis ini masuk materi lain, mungkin sosiologi ya. Oke, tidak ada pertanyaan? Kalau tidak ada, jika ada salah penyampaian, kurang dipahami, kakak mohon maaf ya. Kakak akhiri dengan kita baca sama-sama. Alhamdulillah, alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kak. Terima kasih, Kak.